Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, janibil fudala wal ulama, para sepuh, para alim, para kiai, ustaz, ustazah, khusus keluarga besar Majelis Taklim Dharma Bangsa, pengurus Nahdlatul Ulama, Nahdiyin Nahdiyat sedaya mawon ingkang sangat kula mulyakaken. Pimpinan acara kami aturkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Lalu niki alhamdulillah kita mengingat memo yang dulu pernah diadakan pengajian di wonten pengajian tempatnya datang masjid nek boten sawon kalau tidak salah di sebelah Parang. Kula boten sawon 2 kali. Ingkang terakhir waktu niku kula kali Hadratul Muhtaram Syekhina Kiai Haji Ibnu Ubaidillah bin Kiai Haji Syakur alaihi. Kang intiye kita menusaku bahasa campur mawon ya, sebab karena Sunda Jawa, Sunda monggo, insyaallah Sunda biasa tapi menggulir rada keter dilancar. Intinya kita menusaku harus istiqomah memuji pada Allah, bukan waktu kedatangan nikmat saja, tapi fi kulli ahwali, setiap situasi apa saja Allahu mahmud, Allah harus selalu dipuji. Sebab biasanya wong carbonku bahkan ngucapaken alhamdulillah umume nalikane mangan wareg toliato, mangan wareg toliato alhamdulillah. Padahal sebagian dari tanda-tanda orang mencintai Allah adalah istiqomah, bahasa gaule nyandu muji Gusti Allah. Karena apa? Karena Allah mengangkat derajat manusia, menghargai manusia, memuliakan manusia. Tidak sekedar memuliakan, tapi Allah bersumpah atas nama Allah sendiri. Allah bersumpah atas nama Allah sendiri, memuliakan manusia,
walaqad karramna bani Adam. Demi Allah, benar-benar aku muliakan Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Sinten? Manusia. Lajeng Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir Fathul Maqadir, beliau mengatakan, tafsir Fathul Qadir, beliau mengatakan Allah memuliakan manusia dengan 8 kemuliaan. Ki Allah muliakan kula kabeh itu carae ana 8. Nomor 1, nomor 1 kahiji, Allah mengangkat Nabi, Allah mengangkat Rasul akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, paling mulia makhluk dari jenis manusia. Dia menikah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing jenis manusia, sehingga Allah pun pernah mensintir, pernah menyentil, hai Nabi Muhammad, nek boten wenten panjenengan jagat raya ilangkan, saking mulia baginda Rasul. Dan itu yang namanya orang lewat Shiratal Mustaqim, jembatan yang dipasang di ujung mahsyar, dipasang yang ujungnya ke surga, yang di bawahnya ada lapisan-lapisan neraka. Tidak akan satu orang pun bisa melewati kecuali harus matur dulu kepada Allah, dan Allah mengizini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan dari bangsa jenis malaikat, padahal malaikat adalah makhluk yang taat. La yaksuna ma amarallahu, tidak akan melanggar apa yang diperintah Allah kepada mereka. Tidak pernah melanggar malaikat. Malaikat itu wonten ya. Setiap langit itu ada yang jaga, pintu gerbang langit anak yang jaga. Tugasnya ditakoni. Wonten mari datang Bidayatul Hidayah Al-Ghazali, wonten tugasnya meriksa amal. Anak kan tugasnya nakoni. Mi'raj Ad-Dardir mengatakan di sana, waktu Kanjeng Nabi dikawal oleh malaikat Jibril, Mikail dan Azrail dikawal. Waktu Mi'raj ning lawang ditakoni. Lawang pertama, langit pertama, man anta, sapa ente. Anta dari wong kene ente, sapa ente? Jibril. Waman ma'aka karosapa Muhammad awakon ursila ilaihi, sampean meneng diutus durung ning pangeran ning Gusti Allah. Naam, nembe dibuka. Tugasnya ngono bae. Logikanya ketika ada orang Soviet dan orang Amerika nembus langit yang pertama, itu tidak lepas dari pertanyaan malaikat. Man anta? Charles. Waman maka? Alexander. Awakun ursila ilaihi? Lah. Apakah kamu sudah diutus oleh Allah kesini, dapat izin dari Allah? Lah. Pukul malaikat dasar remuk tinggal maning lebih hilang. Logikanya kan begitu kan. Mi'raj Ad-Dardir. Monggo, itu hadis soke. Lu malaikat niku sangat taat, tidak pernah meninggalkan. Terus, pernah meninggalkan ya jaga terus.
Sampai-sampai begitu panjenengan Rasul masuk lebet itu wonten malaikat kang tugase kun fayakun itu takbir mawon. Tadi yang malaikat cegelek tadi malaikat takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai dina kiamat. Anak kang ruku bae sampai kiamat. Anak kang itidal bae sampai kiamat. Anak kang sujud bae sampai kiamat. Ulane sujud ping loro karena dikasih salam oleh Nabi. Malaikat sujud kabeh wonten malaikat kang sujud. Sajiduna sujud kabeh. Begitu datang Rasul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerinduan datang dari pendengaran malaikat, cinta kepada Rasul, ingin berjumpa dengan Rasul, akhirnya mengucapkan cenggere Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud maning, ulane sujud kuping loro. Bahkan ruku cukup. Assalamualaikum, waalaikumsalam, katon, kelayabe katon, jalane katon, tapi sujud di katon. Ulane sujud di loro. Itu satu pertanda bahwa malaikat sangat taat. Siang malam baca tasbih, takbir, tahlil, tahmid dan seterusnya. Lu semua memuliai malaikat yang segitu taatnya. Allah memberikan kesempatan kepada manusia di antara manusia pilihan diangkat baginda Rasul untuk menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin dari golongan manusia. Alhamdulillah. Punten. Masya Allah. Sholat subuh, sholatnya Nabi Adam. Sholat zuhur, sholatnya Nabi Ibrahim. Sholat asar, sholatnya kanjeng Nabi Yunus alaihissalam. Sholat maghrib, sholatnya Nabi Isya. Sholat Nabi Isa alaihissalam. Sholat Isya, sholat Nabi Musa. 3 waktu tadi siji. 1 kali sholat masing-masing Nabi digabungkan pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan sholat 5 waktu. Digabungkan dari sini. Sehingga aneh, ngapunten ya. Di luar hidayah Allah ini, saya bicara hidayah Allah. Ana menusa beli gelem sembahyang subuh. Nabi Adam ketika diturunkan di India, Ibu Hawa di Jeddah, kemudian saling mendekati, saling mencari, mulati suami istri mencari, ning di sikang Adam, ning di Ibu Hawa, terus pendekatan, tempat pendekatan itu yang sekarang lagi rame orang sedang ziarah haji, namanya Musdalifah. Musdalifah itu maknanya tempat pendekatan. Setelah pendekatan kemudian saling mengenal, maka tempat itu namanya disebut Arafah. Penasaran nanjak gunung, akhirnya rangkulan, turunlah kasih sayang, maka disebut namanya Jabal Rahmah, Jabal Rahmah. Nah, di tengah-tengah Nabi Adam kesepian inilah, maka kemudian matahari suruh, matahari tenggelam, nangis Nabi Adam semalam suntuk. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana, seterusnya. Terus diulang-ulang Nabi Adam, merasa salah dengan Allah, merasa getun, merasa rugi, diturunkan di atas bumi. Sebab apa? Fasilitasnya sebab berbeda. Bisa peteng, begitu tenggelam matahari peteng, diturunkan karena waktu awal. Begitu peteng dedet, masya Allah, nangis sujud di Gusti Allah Ta'ala. Begitu muncul fajar shadiq atau fajar sidik, matahari masih di bawah ufuk, tapi sudah ada pancaran sinar disebut namanya fajar sidik, maka Nabi Adam kemudian bangun saking sujudnya, matur kari Gusti Allah, ya Allah, apa yang aku syukuri? Sebab apa? Ada tanda-tanda matahari akan terbit. Maka Allah kemudian memerintahkan Nabi Adam untuk melakukan sholat subuh. Sehingga ning Losari, Pebedilan dan sekitarnya itu pujian subuh, pujiannya tangisan Nabi Adam. Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana. Bis aja diteruskan bukan subuh.
maka pujian kiki akhirnya diganti. Wis aja pun bosen. Apa mending masjid ini dibangun anyar sehingga kan tekan imam bae karo palebde karo kaum. Adzan dewek pujian dewek kono beli tekan-tekan. Akhirnya pujian Robbana Dzolamna diganti. Di azani di koma di ora tekan. Pujiannya frustasi. Langkah nilai-nilai sejarah, cuma nilai budaya ada. Nilai sejarahnya hilang. Itu kelebihannya NU, itu kelebihannya Wali Songo, itu kelebihannya Islam Nusantara. Islam Nusantara artinya Islam ada di Nusantara. Nek ngaji nakun namanya idhofah mahdhah. Idhofah yang mempunyai ma'afi. Makrul laini, penipuan di malam hari. Sebab karena ngomong Pak Islam aja di Nusantara dan Islam baik. Oh tidak, Islam Nusantara itu artinya Islam yang ada di Nusantara. Itu sholat subuh. Kenapa 2 rakaat? Jadi Allah, Adam, engkau sholat 2 rakaat. Kenapa? Yang disebut namanya habis gelap terbitlah terang. Habis gelap malam hari terbitlah terang, muncul matahari. Maka sholatnya 2 rakaat, yaitu ada gelap dan ada terang. Disyukuri semua. Sebab lamun awan bae punten ya. Kang aran nasi lamongan kurang pati bayu. Sebab muncul itu sasar. Bengi be Indomaret pada tutup. Kulane anak agan ada bengi ya. Nah itu hebat. Jadi kita kembali lagi bahwa kita syukuran Nabi Muhammad diutus dari bangsa manusia. Alhamdulillah. Nomor loro kan lucu. Kalau tadi bicara serius, sekarang bicara lucu. Ya'kuluna nasa bi aidihim. Manusia bakar mangan, bakar minum iku nganggo tangan. Wasailul hayawanat, selain itu ada namanya jenis-jenis binatang. Ya'kuluna wa yashrabuna bi afwahim, mereka makan dan minum langsung nganggo cangkem. Contohnya kebo dupai mangan dupai suket gua cangkem. Ketek semono hebatnya ketek. Baru duit tangan gua cangkem dikit. Ya Allah, kula ning pinggir bus niku perbatasan lampu merah anak ketek kecilik anggo brujin. Anggo topong dimiringaken guriye persip. Langsung ketek persip. Ngetu bisa niku anggo egrang ya, kertas egrang. Besi cilik niku, besi baja ringan niku bisa mlaku-mlaku, kuling gawa batok. Ketek mlaku-mlaku. Ning lampu merah kok. Ning mobil-mobil ning motor mandek. Supaya duit bluk ning wong rela. Iku hebatnya ketek. Tidak ada ketek yang korupsi. Padahal kang menggawe ketek, kang action ketek, tapi jujur tindak nani majikan itu. Anak beli ketek dan jangan dipilih 500 majikan, 1.000 dan jenang dewe langka ketek. Mulanya penjara KPK langka ketek. Jujur, saya berpikir pakai logika, pakai akal. Begitu selesai majikannya cuma lupai gedang siji. Belum didilakan jadi jimet tapi kebenaran beli jimet nganggo cangkem. Oh iya, Imam Syaukani mengatakan kebanyakan binatang makan minum nganggo cangkem. Kok bulannya pun ajak kakean bergaul karo satwa, engko yang mirip hewan. Mirip hewan.
Loh kok bisa begitu? Orang nggak apa bergaul. Bener ya? Kula bu bagian maketan nah sampean tuh. Dupa ini Gusti Allah kelebihannya yaitu punya jiwa seni. Punya jiwa seni manusia. Bukti nih, bahkan yang angkutan pedesa di kampungku lakang warna kuning kan, lagu dangdutan biasa. Kang nom itu jam-jam udah sekolah beri joget di mobil. Kiai muter, tapi si kile koyek. Berarti ada jiwa seni, tidak dipungkiri. Kiai beli sih, ditakoni kiai apa lagi diminta. Kenapa beli tangan pendek loh? Pas pengen ganti kali siki, beli dua lagi mengikuti irama dangdut. Itu manusia punya jiwa seni, dilebihkan oleh Allah. Dan kita kembali. Coba manusia. Lakukan. Ya walaupun ada sebagian binatang menggunakan tangan, kebanyakan pakai mulut. Lu bareng manusia nganggo tangan. Cuma biasa kita salah paham. Disunahkan kalau makan minum itu menggunakan tangan kanan. Kemudian setelah itu kita bismillah, selesai hamdalah alhamdulillah. Cuman kadang-kadang ada permasalahan. Apa permasalahannya? Kecil, masalah yang cilik. Contohnya apa? Contohnya dupai gedang. Akwal. Dibuka pakai tangan kanan, minum mengangkat tangan kiri. Ini namanya halalan, tapi belum thayyiban. Halal nih, sebab apa? Jelas, ma'ul mutlak, air suci, tohirun mutohirun, halal diminum. Cuman lah gue tangan kiri, ini kelingan. Gedang, gue tangan kiri, ngocek ke tangan tengah, mesti diopak di tangan tengah. Sebab yang namanya ahli sunnah itu ialah kelompok, golongan, komunitas yang selalu mengikuti ittiba sunnatan Nabi wa thariqatas sahabat, mengikuti tingkah laku Nabi. Rasulullah bakal mangan gedang ngapunten, makan apa saja pakai tangan itu, lalu diambil alih tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya tangan ahli sunnah wal jamaah. Lah bareng kita, giliran kita mangan gedang, ngocek ke tangan bener, bismillah ketik, tapi nganggo tangan kiwe. Arane dudu ahli sunnah, arane tangan ketek. Punten. Sebab kadang-kadang kita ditulis kan kader ahli sunnah wal jamaah, tapi yang mangan gedang minum apa nganggo tangan? Coba. Luar biasa manusia beri tangan. Masya Allah. Kamu lebih hebat maning manusia dibandingkan karo binatang. Itu Allah memasang anggota badan itu sesuaikan dengan kondisi manusia. Coba panjenengan ningali cangkem wong lanang anak kumis. Awas aja sembarangan kumis nganggo jaga. Sebab wong lanang bakal makan sambal buruk. 3 bluk meneh dijaga dikit tinggal apa nih alis. Karena banyunya terlalu akeh nempel ditampa di karo idep. Bulu manusia, bulu mata. Kaboten mingsor kena kumis mana minggir seru. Subhanallah. Ini luar biasa. Nggih mboten. Bes. Dan itu selalu manusia, walaupun tidak diajarkan, yang disebut namanya ilmu doruri, refleks, tiba-tiba. Ilmu yang tidak membutuhkan pemikiran dan mengambil dalil. Contohnya, menusa, kapan mangan gedang, mangan apel, mangan buras, mangan roti, mesti diambung dikit. Nganggo tangan. Diambung pula, dicungkur, ditaruh, dindure cangkem, sebab badan sensor. Baru kesini. Bayangkan karena mencukur taruhin dure bokong. Bawa alam pribadi. Karena aneh ibu-ibu pun, ibu-ibu jangan bengen, mungkin zaman segi masih anak, ya. Sok anak tinggi dikebrak kali pada lunga, ningsor, tuli diambung ketik,
Dicium, kenapa dicium? Itu untuk mensyukuri sumur hidup. Iya bener Bu? Dipepes, tuma, tak diambung gede, padahal kamaran tuma mah boleh enak. Dipasang oleh orang punya pas. Sehingga di dalam ayat wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, itu termasuk merapikan kumis, termasuk adalah ajaran Al-Quran, ajaran ahli sunnah wal jamaah. Cuman bahasa Arab kumis, bahasa Arab syaribun, kan adu bumi atau langit ya, lihya, jenggot. Tapi giliran kumis syarib, ari syarib kan dari syaroba, isim fa'il. Syaroba yashrabu bahwa syaribun. Syaribun maknane wong kang minum. Kenapa sebabnya? Sebab punten kang kumisnya gede-gede, kopi durung mancing, kumis dihini. Kulanya bahasa Arab syaribun. Ya. Mas, kemudian orang pakai kumis. Sehingga punten loh, wong muni kumis iku wis manjing ngamalaken ayat wa idin tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Sayyidina Ibnu Abbas Abdullah Abbas mengatakan termasuk yaitu memelihara kumis dengan digunting. Maka kumis digunting, maka jenggot dicukur. Maka kedawan aja kedawan jenggotku, cuman setekep ditugel, sebab bakal kedawan kok kayak bus Jawa melengkung. Coba ya kedawan melengkung deh. Kumisnya wong jenggotnya wong Arab bagus, jenggotnya wong cerbong melengkung. Tengah pun kan kebulannya kan sunai setekem, itu aturannya sudah. Yang kedua, makan dan minum menggunakan tangan, sedang kebanyakan binatang makan dan minum menggunakan mulut. Yang harus syukuri. Yang ketiga, manusia itu diberi ilmu oleh Allah, supaya ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ayat. Allah memberikan ilmu kepada Adam, termasuk kepada anak cucu Nabi Adam. Dua ilmu. Setengah saking ilmu Allah memberikan ilmu kepada manusia. Contoh, bocah nabi lain, tidak pernah diajarkan alfabet, alif bata, tidak pernah. Tapi bocah nabi lain bisa ngetokaken huruf dari huruf-huruf alfabet. O karo A, oa. Sijen karo pedus. Begitu lahir, bukur apa? Orang jelas. Loh, tapi manusia begitu lahir, O karo A, itu anaknya Belanda, anaknya bule, anaknya orang Indonesia, anaknya orang Arab sama semuanya. Oa. Langkah kan begitu lahir diwalik. A-O langkah. Itu diajarkan oleh Mahmud sebenarnya. Sehingga setengah saking mukjizatnya Kanjeng Rasul yang sudah diangkat jadi Rasul namanya mukjizat, kalau belum diangkat jadi Rasul masih Nabi namanya irhas. Itu irhasun Nabi pada waktu dilahirkan baginda Rasul kok saged sujud, saged ngadeg. Kanjeng Rasul saged sujud, saged ngadeg. Dan anehnya ketika beliau ngadeg pakai berdiri, beliau mengatakan Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Nembe sujud. Bukan luar biasa. Kenapa diberi kemuliaan oleh Allah? Lah bayangkan, lamun ana wong pebedilan Losari dan sekitarnya lahiran, tuh bocah bisa ngadeg. Ibu melayu. Anak kunti, anak setan. Padahal itu bisa jadi adalah apa ya? Kehormatan dari Allah. Kalau Nabi kan namanya irhas, kalau Rasul namanya mukjizat, kalau wali itu namanya karomah. Kalau kita umat Islam, mukmin namanya maunah. Sehingga disunahkan
oleh ahli sejarah sirah nubuwah bahwa ketika orang itu kemudian apa? Kemudian dilahirkan, kemudian kita melihat bayi disunahkan untuk berdiri. Maka ibu-ibu marhabanan ketika Rasul diceritakan dilahirkan baginda Rasul nurayya talaqna usana, maka di situ ada tulisan mahallul qiyam, tempat berdiri adat jenggelek sallallahu alaihi Muhammad, termasuk waktu. Mari kita sama-sama itu sunnah Rasul. Dan itu bisa menjadikan orang kafir masuk Islam itu gara-gara Rasulullah ngadeg. Di Madinah ada dua suku yang selalu bertengkar, ulet pegawainya, Aus dan Khazraj, ulet banyak. Satu pimpinan sudah masuk Islam, yang lainnya belum. Begitu lebih hubungan mengeten, ikut teka pimpinan kang guru manji Islam, kang wis manji Islam beli gelem ngadeg. Kanjeng Nabi ngadeg. Ngomong, Kanjeng Nabi ajak ngadeg maning, apa sih? Musuh bebuyutan. Apa ngadeg-ngadeg? Tidak jadi Rasul. Bahkan wong terhormat, bahkan wong tua, bahkan guru, anak mertua, pokoknya siapa yang dihormati oleh Anda, sunnah untuk berdiri. Duh, ngadeg niku akhirnya kang musuh mau ngomong kan? Ning jero ati, lamun ngomong pula, Masya Allah, luar biasa Rasulullah. Rasul itu musuh saya. Terus incer nih tepat itu, tapi Kanjeng Nabi kita teka menghormati. Lunturlah beliau akhirnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sejen karahula anak bekas mertua, bahasa bekas kayak ketel bodol ya, juga bekas mertua. Jangan sekali-kali mengatakan bekas. Karena apa? Yang namanya mertua, walaupun dengan istri, walaupun dengan suaminya sudah pisahan, salaman bebanya untuk beli batal tekan kiamat. Gara-gara karena bekas mertua dianggap bekas, maka tidak berdiri. Bekas mertua kata-kata walaupun kepaksa kita harus berdiri. Itu ada dasarnya. Loh, jadi itulah orang Sulaiman bahwa manusia dikasih ilmu. Dan itu aneh bocah cilik, bayi, padahal dia baru. Tapi ketika kemudian menangis, dimek dase dielus kepalanya oleh ibunya, menang. Terus jaluk rusuh. Weruh ibu ngomong. Lah mening panas mama, weruh mama. Tapi lamun bocah cilik nangis oleh kebolibat, masa ngomong mama. Iku ilmu sih Gusti Allah. Ilmu dari Allah, luar biasa manusia. Sudah dikasih dasar-dasar pengetahuan, tinggal dilanjutkan. Namanya pendidikan. Kulne kurang sok guyonan. Anak saya dimasukkan ke TK. Saya antar tiap pagi. Begitu masuk, tes. Cung, ning TK coba. Bisa apa Beh? Nyanyi Pak. Coba nyanyi. Di mana anak kambing saya. Kaget pulang. Yo, pulang nyekolahkan anak kok nanti anaknya pedus. Itu kan jujur ya. Itu memang lagu anak-anak loh. Tapi cobalah lagu yang bermutu. Lagu yang bermutu. Apa contoh lagu yang bermutu? Diganti dengan asma'ul syuhur al-arabiyyah al-hijriyah, nama-nama bulan yang bahasa hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Daripada mulai anak pedus. Renak teman sekolah oleh anak pedus baik. Itu berpikir orang Islam misalnya apa? Dikasih ilmu oleh Allah. Benar. Itu salah satu ya, salah satu apa? Bukan kritik, tapi ngelingakan. Sebab begitu apa anak saya, di mana anak kambing saya, ya Allah, bokeh bapaknya sangat pedus baik. Ilmu. Oleh karena itu Imam Abileh As-Samarkand, sekarang di Uzbekistan, kota besarnya Samarkand di Samarkand.
memberikan pesan kepada kita khusus, jangan pernah merusak wadah ilmu, jangan pernah merusak tempat ilmu, jangan pernah merusak gudangnya ilmu. Mana al-aqlu wal qalbu war-ruh, itu adalah tempat ilmu. Dan sehingga anak-anak sekarang, anak sekolah, anak pendidikan, bahkan di pondok pesantren dirusak tempat ilmu, dibobol gudangnya. Lewat apa? Perusakan akal. Dirusak akalnya, macam-macam cara. Pun dengan pendidikan. Santri belajar dan keluh kusuk, tetap belum. Beli urah HP dan baca budak. Ya, rusak akalnya, rusak. Itulah Allah memuliakan manusia lewat ilmu pengetahuan, sehingga malaikat dikalahkan manusia. Dengan ilmu pengetahuan maka manusia bisa melebihi burung-burung yang terbang. Dengan kemampuan akal manusia, ilmu manusia yang diberikan oleh Allah, diberi anugerah dari Allah, maka manusia mempunyai kekuatan yang super power. Contoh, Raja Wali, Manu Putra, Manu Perkutut, Manu macam-macam gereja, oh bisa mabur kita penting orang. Gereja bangga, inilah Manu Kristen, lalu tahu Manu bodol kaji. Dari bodol kaji ngomong ini Manu apa? Manu Islam. Topol gila, ning itu kan, saya adalah ikan paus, anak beli ikan kiai. Aku yang nanya kan ini lalu kembali. Lalu jadi para hadirin kan belum muliakan, maka pergunakan akal dengan sebaik-baiknya. Pengen akalnya cerdas, betul? Pengen akalnya cerdas? Bahkan pengen akalnya cerdas, istiqomah baca Al-Quran. Istiqomah. Setiap habis sholat, walaupun satu ayat, dua ayat, sepotong ayat, biasakan baca Al-Quran. Cerdas akalnya. Apa menulis sedikit buatan apa karena Al-Quran. Cerdas, yakin mencerdaskan akal manusia. Sebab Al-Quran itu luar biasa. Wah biasa Al-Quran. Niku. Nah, nomor kaping siji loro itu nomor kaping 4. Manusia itu diberi al-lugha, ada bahasa. Walaupun memang Nabi Sulaiman pernah berdialog, pernah ngobrol pada semut, pada hewan-hewan, tapi intinya manusia itu diberi bahasa yang bahasanya bisa macam-macam loh. Jangan lagi bahasa-bahasa di luar negeri. Kita bahasa wong Cirebon beda-beda. Coba Cirebon Losari, ngomong becak, becak, ngomong jabak, jabak. Tapi kapan digawa ning Cirebon Utara, Bedulan, Jamblang, Pleret, becak ganti jadi becok. Ayo cok, nunggang becok, bengi jemumo, dalam ulu di batok. Bata jadi batok, itu bahasa kita hargai. Dan ketika kita masuk pada komunitas Sunda, itu bahasanya lebih rapi Sunda dibanding dengan bahasa Jawa. Maaf ya, sebab kula pernah, walaupun sebentar pernah di Cianjur, Mas Andre Cianjur, subhanallah, wong Sunda mengenal tata bahasa Arab, isi mufrad, isi tasniyah, jamak taksir atau sayyid mutahal jumu. Ada kata tunggal, ada dua kata, isi loro, anakan isi ake. Contohnya, anak wong lagi nganter, boleh liwat atau dodong, bahasa punten, punten, isi mufrad. Wong loro, parunten, isi tasniyah. Wong ngake, parunten, isi mikir, hebat. Dan ketika haji, orang sholat itu baca takbiratul ihram, baca Allahu Akbar. Itu beda-beda. Ada anak kan ngomongin qiraat, Allahu Akbar imam, Allahu Akbar tahqiq atau kartik,
Allahu Akbar. Anak mani wong Thailand. Allahu Akbar. Kalau ada dalam kasetnya wong Thailand, Mindanao. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Dukung losari kamu imamnya Allahu Akbar ngomongnya pendeta Kristen. Padahal itu gaya bahasa. Kiroah namanya. Ada kiroah sabkah, ada kiroah asyarah. Itu Al-Quran. Nonton kan? Wadduha, wadduha, wadduhe. Kan nonton? Imamnya ada yang bertanggung jawab dan itu bahasa. Ulane pun sapa wonge kan bisa bahasa satu komunitas, maka dia terhindar dari penipuan. Kalau bisa bahasa Sunda, insya Allah beli bakal ditipu di wong Sunda. Wong Sunda bisa bahasa Jawa, beli bakal ditipu kalau bahasa Jawa. Soalnya kejadian wong Sunda karo wong Jawa beli nyambung. Teman saya satunya dari Bojonegoro, satunya dari Kuningan, beli nyambung ngomongnya. Waktu di Jawa bisa nyambung, tapi ketika pergi ke Kuningan, yang di Kuningan itu kebetulan temannya lagi ke Cirebon di Jalan Siliwangi, ketemu orang tua yang wong Sunda. Akhirnya mancing ngatur pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Punten nyuwun sewu. Bojonegoro kan nyuwun sewu. Jogja kan nyuwun sewu. Mbok tuane ki mancing ulah direcek. Wong mis. Dianggapnya wong mis. Karena nyuwun sewu kan permisi ya. Orang Jogja soalnya nyuwun sewu, ngapunten, nyuwun sewu. Tuh bayar cek, keder nerima. Ya Allah, kita lebih mis dia apa tapi tuh duit receh. Ya wis lah. Nyuwun sewu. Akhirnya ngomong bahasa Jawa, si Sunda ngomong, "Hapunten, abdi mantu tiasa." Akhirnya ngomong, "Maaf Bu, saya nggak bawa kelasa." Nyambung kan? Ibu yang menang bingung tadi kan pada ngomong, "Di mana adek Bojonegoro, Jawa Timur, Abu Sabraha di bumi." Bingung kita tadi, tabu beduk sih Bu. Nyambung. Jadi makanya penting untuk generasi muda, jangan satu bahasa saja. Bahasa Jawa, Sunda, Inggris, Batak, Madura, silakan sebanyak-banyaknya. Aja fanatik nih bahasa. Sebab kita wong Jawa kadang-kadang paling bagus bahasa Jawa, wong Sunda paling bagus, semuanya bagus karena itu adalah kemuliaan dari Allah. Alhamdulillah. Dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, kita harus selalu memuji kepada Allah. Yang kedua, kesimpulannya, dawamul dzikri. Bukan saja memuji, tapi kita zikir eling karo Gusti Allah. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab kalau konsep zikir kepada Allah wis malakat, wis manjine roh kalbu, wis campur datang roh, datang darah daging panjenengan, insya Allah manusia itu akan memuliakan manusia. Beli bakal ngina manusia. Bakal wis konsep zikir wis diterapkan. Beli bakal. Contohnya ning dalan-dalan kula karo kiai babakan ning pom bensin mandek isi bensin. Aku bocah pada dodok rambutnya bersih, mungkin kayak jenggere manuk tua. Anak ngomong capok kayak wong edan. Kiai tanam buatan is aja ngomong edan. Makhluknya Gusti Allah. Semono kedere nyengiripe duwe rambut keder. Yang ini pada kendak dulu dibuat kebungaan entah iseng soalnya orang kia babakan toli rambutnya dipak cecek kemuyu kabeh ulane dinaknan Gusti golongan kuntang. Kalau pengurus pengajian di sini begitu masuk kompak kemuyu kabeh kiamat kabeh tekan apa kayak itu kia aja keguyu aja makhluk Gusti aja dikeguyu dibungahaken
Akhirnya dok Pak, punten Pak, 5 sah ini. Bensin entok. Ngomongnya sih halus, 5 sah bensin entok. Halus bahasa sama dengan jaluk rada kepaksa. Ya ibu baik, beli cilik-cilik gede rupanya 10.000. Jadi supir-supir ngomong, aja 10.000 mau minum aja suudon. Duitnya kan ikhlas, duitnya diangkat, nguncap Bismillah ya Allah, insya Allah duit anak dikirim, insya Allah kang minumnya oplosan ganti kredit dek yang baru dibawa makan coba karuan dos cukur subuh kepada manusia menghina manusia ningkane ngomong pendelik karena dianggap subuh kan nyewot subuh pencila cerbodan mentu cemera hari cemara mau kaki kiri kiai kesinggung mentu kiri lo kiri bibitnya cemara anak itu kanan kiri kalau cemara tidak ada nilai-nilai kemanusiaan. Makanya bagaimana untuk menyelamatkan mereka, maka dibentuk komunitas namanya Pak Muslim. Itu baik, menghargai manusia, memanusiakan manusia. Sehingga wong NU nih, besok nada nih wong beres wong NU. Ulangnya mula kadang-kadang dalam wong NU kok aneh. Wong di pati temu-temu tapi brigas. Kedelani biasa memang, tapi kok awaknya terhina seperti orang. Sebab selalu dijamoni karo STMJ. Ngerti STMJ? Solawat, manaqib marhabanan. Jadi tahlil, manaqib marhabanan, oli jamiatan, ziarah, kuning jeruwe mayoran terus. Ya sehat badan bagian kurus-kurus kan. Enggak kelima adalah teman nih. Kula dulu banget sampai disentok HP seneng kan. Lu negara Syria, negara Maroko, negara Jordan, negara Libanon, termasuk Saudi, gak ada yang komunitasnya kayak Indonesia. Selalu wong kon hubungan, kon mayoran, gizinya dinaikkan, walaupun BLT turun-turun. Prastin durung kata-kata di prasmanan ping 5, tahlilan ping 6 coba. Apa nama pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un komunitas ada proyek mana? Bahasa kasarnya kan? Itu luar biasa ya. Ulangnya kuat. Indonesia ya apa ya? Silaturahminya kuat, komunitasnya kuat. Basaria itu ta'aluk basaria itu kuat hubungan kemanusiaan. Sebab berhubungan baik. Begitu hubungan itu langsung ketemu. Jamiah sholat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jamiah khabar, assalamualaikum. Sehingga antar jamiah itu karena sama-sama takut pada Allah, kepada zikir, tidak boleh saling mencaci maki. Wah, jamiah kulbu ditingkat-tingkat. Terus sampai jamiah palak binas aja membawa. Jamiah jemaah kabanan, cerita Nabi, ya ganti istighosah, lagi tren aja membawa. Sebab sesama jamiah itu zikir. Idza sami'a ahadan dzakarallah a'ana. Ketika seseorang mendengar orang lain zikir kepada Allah, saling tolong menolong. Itu konsep memuliakan manusia, memanusiakan manusia. Hadirin ingkang kula muliakan ya. Lalu saling menolong. Sehingga pula sering delengakan wong dikir bakal ziarah di sana kan. Ikut J terakhir STMJ. Kalau bahasa Jawanya kan ziarah, bahasa Arabnya ziarah. Produk Ataman, ya saya ziarah. Ataman ziarah terus ya Allah. Menghargai tahlil yang tidak sama caranya tapi dihargai. Beda-beda. Tahlil Sunda, tahlil Cirebon, tahlil Jawa Tengah, Jawa Timur beda-beda. Tapi ketika la ilaha illallah mereka kompak. Anak kang nganggo cara toriko la illallah la ilaha illallah. Anak mana yang nganggo tauhid murni la illallah. Tidak ada langkah anak mana yang kang toriko sekarang beda la ilaha illallah la ilaha. Silakan masing-masing. Anak kang memiliki yang menang la ilaha illallah. Toriko ngantuk. Itu sama-sama zikir.
Coba kalau nyanyi. Mari kita samakan dulu. Kon pada 17 Agustus. Anak-anak ngomong terus belik. Tapi zikir tidak ada. Anak sudah gede. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata sih. La ilaha illallah. Dikencang. Maka bapak kan sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ayo saya masih kang penting zikir, saling tolong menolong. Gak ada yang tukar. Itu hebatnya konsep STMJ ala ahli sunnah wal jamaah. Luar biasa. Pula bangga menjadi orang NU, pula bangga menjadi orang Indo. Pula bangga, bukan isin. Kamu si Australia tekak, minggu lalu. Sing Inggris mungkin bangga. Biasa saya bangga, gue sarungnya biasa. Sebab apa? Pulang gue sarung, anggota pengudasi kayak bocah sunnah. Kecuali celana panjang. Ya habis itu ya juga dimodasi kamu Inggris. Ini dia mantan model artis menjadi salah satu guru agama. Kang rapi sampai biasa memang kayak potongan soalnya kamu dasi siji kula bisa singset ketekak. Lawas memang sedasi ya. Dan saya berkomentar sedikit apa yang sampai ketahui tentang Indonesia. Kalau diangkat tangannya, good. Indonesia good. Jadi mulai good apa sebabnya STMJ? Sholawat, tahlil, manakib, marhabanan, beli ziarah, beres. Laka pusing. Terus pusing setahun ziarah, Masya Allah, ziarah. Sampai mobil bakal balik ziarah. Kangone enteng balik kabut. AC rumah mau keringet mau curut. Padahal ziarah Nabi dari Makkah ke Palestina, Masjidil Haram dan Aqsa, bahkan turun ke sholat kata Nabi. Nabi dari mereka Jibril, anzilah rumah, anzilah rumah turun di sini. Sholli rakaatain, bukan Nabi bakal ziarah. Turun si Makkah pertama marani Madinah Thayyibah belum Quran ampun mani turun mani takon ke Jibril ayo turun sholat rakaat niki napa syajarah Musa ini pohon di sini ada dulunya ada Nabi Musa seterusnya jadi bakal mudun kanjeng Nabi niku sholat niku perjalanan spiritual Nabi ada karo kene bakal ziarah wali saku mudun cuman model orang masjid di WC. Pak Ustadz jadi di WC Nah, coba makanya ada perjalanan kan khusus di masjid, bayar masjid sembahyang. Sebab mungkin kadang-kadang ini di masjid tuh, mau sampai rokakan di mobil ziarah. Pak, panitia, Pak Kiai ini kita jadi butuh ngisi, ngisi ke masjid. Coba ngecek, Pak yang ngisi ke masjid. Sholatnya kapan? Jadi saya sholat kok jadi tinggalan. Hari sholat tinggalan, hari ngisi nih. Aja mau ngomong. Udah bener nih. Iya kan? Sehingga pula belajar zikir pak terus. Bukan sekedar zikir khofi, atau zikir jali, tapi zikir khofi. Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Terus. Nah, zikir ku angel pula mancing jamiah. Iki lagi belajar supaya tiang-tiang Indonesia gelem zikir ku angel. Mancing jamiah, gelem nyebut Allah kok lagi larut. Untuk ibarat Allah kok pernah runtuh ya kok pernah belai rumah motor kalau anak kayak kepeset Masya Allah kok pernah tiba kelingan Gusti Allah makanya dikirim sebenarnya luka oleh Wali Wali Songo sebenarnya luka supaya apa? Supaya mereka selalu ingat dengan Allah mulai dibikin jamiah Dina Ahad, jamiah kulhu
dina Senin Jamiah Marhabah, dina Selasa Jamiah Istighosah, dina Rebo Jamiah Manaqib, dina Kamis Jamiah Yasin, dina Jumat Jamiah apa saja, seminggu penuh. Betul nopo-nopo, malah enak aja diaru-arui, lamun bisa melu kabeh, enak lilir-liwat. Insya Allah orang dosa orang apa? Menteri itu mak dia apa? Tinggal melu modalnya jamnya aku telur, muncul rekam beli godek, muncul tendang godek. Balik memang berkat liburan, pekerjaan ringan tapi luar biasa gaji ya. Itu. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya kesimpulannya, monggo kula sama-sama selalu memuji Allah. Kenapa? Karena Allah menghargai manusia. Ingkang kaping kali punten aja sok ngina menusa. Lesaka kayak apa, bentuknya kayak apa, bodoh kayak apa, aja sok ngina manusia. Sebab Allah saja memuliakan manusia, apalagi manusia dengan manusia. Belum ada sok. Kadang-kadang kita nih kamu belum aja, cumur ya. Anak itu latih, potongannya pesek, aja menggoma. Pesek bangir gawainya pengeran, dulu aja sok ngina manusia. Apalagi sampai tawuran antara manusia. Naudzubillah min. Beda pendapat boleh, tapi jangan sampai menimbulkan keresahan. Beda pendapat itu biasa. Nah, yang terakhir laukah pula belajar zikir terus-terusan supaya nanti diturunkan malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzan. Wis ente ahli zikir sampeyan zikir wong nafari kabeh khusus ahli zikir aja wedi urusan dunia, aja wedi urusan akhirat. Saya tanggung, saya laporkan pada Allah. Itu malaikat. Wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan engkau ahli zikir itu bakal akan mati dibuka surga kantor, terutama ba'da subuh, kalau ba'da asri kang subuh mati sekaton ahli marhabah kantor surga kan jenati undang-undang. Woi vokalis Asrokol Badira Reina kantor nulis kan jenati surga diperlihatkan. Itu dia di dalam Al-Quran. Wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ketika manusia, terutama rohnya sudah dari tenggorokan. Ahli zikir, ahli marhaban, ahli ziarah, diperlihatkan surga. Oh, pulangnya tangannya gerayang, tangan tengen. Pulang di sedulurnya pengen salaman, gak pengen mandi surga. Bareng anak nomor 3 nangis, bapak, aja mati bapak, apa sih? Nyong durung payu. Sebagai manusia, bapak yang ngomong, iya ya cuk, masya Allah kok kita mati pipe sirai. Akhirnya ngomong malaikat, surga sudah kelihatan, tapi saya minta tempo diundur dulu, menawar 3 tahun nggak ngomongin anak nomor 3. Jadi malaikat ngomong, nahnu awliyaukum fil hayati dunia fil akhirah. Kami awliyaukum ay nasirukum, kami adalah penolong kalian fil hayati dunia wal akhirah, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Intinya wis tenang, wis hampir mati surga oleh nikmat, tenang anakmu tuh jamin kabeh saya akan menolong asal mbok bapane ahli jamiyah. Ya Al-Quran shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Semangat mawon kata makanya kula sebut doa kiai mriki kula pengen oli doa kiai Rosari betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bacanipun Bapak Kiai Haji Marzuki Ahad. Dan untuk menutup pengajian pada malam hari ini akan dibacakan doa oleh Bacanipun. Rabbana ya Rabbana wa amin khawfana wa astur uyubana wa akhfir zulubana wa rahmatana wa ahyana wa taqabbal hasanatina wa kafir sayyiatina wa ta'ala ya Allah
Ibrahim ya Allahur Rahmanur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallahu hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa 'arsyul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fiha mahmudatan ila yaumil qiyamah wa barik fi ma'in hawa bi salihin wa fiha ma yakutul mizana. Allahumma ij'al hadhihi bum'atan mubarakah ma'muratan nafi'atan thayyibah daimah ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun